Gila, ini bukan sekedar pujian biasa. Saat seorang tokoh besar seperti Hiroshi Aoyama secara terang-terangan membongkar kehebatan seorang rookie, itu artinya ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan kali ini, nama yang jadi sorotan adalah Veda Ega Pratama. Bukan hanya disebut berbakat, tapi bahkan dilabeli sebagai anomali di kelas Moto3. Lebih mengejutkan lagi, pembalap seperti Mitani disebut belum berada di level yang sama. Jadi sebenarnya, apa yang membuat Veda begitu spesial? Dalam dunia balap motor, khususnya Moto3, status rookie biasanya identik dengan proses adaptasi. Banyak pembalap muda butuh waktu panjang untuk memahami karakter motor, tekanan balapan, hingga strategi di lintasan. Tapi tidak semua pembalap mengikuti pola itu. Ada segelintir nama yang justru langsung nyetel sejak awal. Dan itulah yang kini melekat pada sosok Veda Ega Pratama. Sebagai petinggi Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama bukan orang sembarangan dalam memberikan penilaian. Ia pernah merasakan kerasnya dunia balap sebagai pembalap profesional, bahkan sampai ke level tertinggi. Jadi ketika ia berbicara, padok biasanya ikut mendengarkan. Dan kali ini, Aoyama tidak sekedar memuji, ia membongkar secara detail bahwa Veda memiliki 4 skill fenomenal yang membuatnya berbeda dari pembalap lain, bahkan dibandingkan dengan rekan satu generasinya seperti Mitani. Fenomena Veda Ega Pratama di Moto3 memang semakin sulit untuk diabaikan. Dalam beberapa kesempatan, Hiroshi Aoyama secara terbuka menyatakan bahwa Veda bukan sekedar pembalap muda berbakat biasa. Ia menyebut Veda sebagai sesuatu yang jarang muncul, bahkan bisa dikatakan sebagai anomali. Apa maksudnya? Di dunia balap, anomali adalah pembalap yang melampaui ekspektasi normal. Bukan hanya cepat, tapi punya kombinasi kemampuan yang biasanya baru muncul setelah bertahun-tahun pengalaman. Dan menurut Aoyama, Veda sudah menunjukkan itu sejak awal. Skill pertama yang dibongkar adalah kecerdasan balap. Menurut Aoyama, Veda memiliki insting membaca balapan yang sangat tajam. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan bertahan, dan kapan mengambil risiko. Ini yang biasanya dimiliki pembalap yang sudah matang secara pengalaman. Tapi pada Veda, kemampuan ini muncul begitu alami. Ia tidak hanya sekedar mengikuti ritme, tapi mampu mengontrol jalannya balapan. Dalam situasi tekanan tinggi, Veda tetap terlihat tenang dan membuat keputusan yang tepat. Ini yang membuatnya berbeda dari banyak rookie lain yang cenderung terburu-buru. Skill kedua adalah kemampuan adaptasi terhadap motor. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif, dengan motor yang menuntut presisi tinggi. Banyak pembalap kesulitan menemukan setting terbaik atau menyesuaikan gaya balap mereka. Namun Veda justru menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi. Ia bisa cepat memahami karakter motor, bahkan dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah. Aoyama menyebut ini sebagai salah satu kekuatan terbesar Veda. Menurutnya, pembalap seperti ini sangat langka, karena biasanya adaptasi membutuhkan waktu panjang, sementara Veda bisa melakukannya dalam waktu singkat. Skill ketiga adalah konsistensi performa. Banyak pembalap muda bisa tampil cepat dalam 1 atau 2 momen, tapi sulit menjaga performa secara stabil. Disinilah Veda kembali menunjukkan keunggulannya. Ia tidak hanya cepat, tapi juga konsisten. Setiap lap, setiap sesi, Veda mampu menjaga ritme yang kompetitif. Ini membuatnya selalu berada dalam posisi yang menguntungkan, baik saat kualifikasi maupun balapan. Aoyama menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci utama di Moto3, dan Veda sudah memilikinya sejak awal. Ini adalah indikator kuat bahwa ia bukan sekedar pembalap yang bersinar sesaat. Skill keempat yang mungkin paling mencolok adalah mentalitas balap. Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal mental. Tekanan dari lawan, kondisi lintasan, hingga ekspektasi tim bisa mempengaruhi performa pembalap. Namun Veda justru tampil dengan mental yang sangat kuat. Ia tidak mudah panik, tidak gampang terpengaruh tekanan, dan tetap fokus pada targetnya. Bahkan dalam situasi sulit, ia masih mampu menunjukkan performa terbaiknya. Aoyama menyebut bahwa mentalitas seperti ini adalah fondasi dari pembalap besar. Dan melihat bagaimana Veda menghadapinya, ia yakin pembalap muda ini punya masa depan cerah. Lalu bagaimana dengan Mitani? Dalam perbandingan yang cukup berani, Aoyama menyebut bahwa Mitani masih belum berada di level yang sama dengan Veda. Ini bukan berarti Mitani buruk, tapi lebih kepada fakta bahwa Veda berada di level yang berbeda.
Mitani masih dalam tahap pengembangan. Ia masih mencari konsistensi, masih berusaha memahami ritme balapan di level ini. Sementara Veda sudah menunjukkan paket lengkap sebagai pembalap kompetitif. Perbandingan ini tentu memancing perhatian, karena di dunia Moto3, selisih sedikit saja bisa sangat berarti. Dan ketika seorang petinggi tim secara terbuka mengatakan ada perbedaan level, itu menunjukkan betapa besarnya gap yang dimaksud. Menariknya, status Veda sebagai rookie justru membuat semua ini semakin luar biasa. Biasanya rookie membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mereka harus belajar dari kesalahan, memahami tekanan, dan membangun kepercayaan diri. Tapi Veda justru melompati banyak tahap itu. Ia datang, tampil, dan langsung bersaing. Inilah yang membuat Aoyama menyebutnya sebagai anomali, karena apa yang dilakukan Veda tidak mengikuti pola normal. Fenomena ini juga membawa dampak besar bagi Honda Tim Asia. Dengan hadirnya pembalap seperti Veda, tim memiliki harapan baru untuk bersaing di level tertinggi. Bukan hanya sekedar kompetitif, tapi juga berpotensi menjadi penantang serius di Moto3. Aoyama sendiri tampak sangat percaya dengan potensi ini. Ia tidak ragu memberikan dukungan penuh kepada Veda, baik dari sisi teknis maupun mental. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu nama besar di masa depan. Namun tentu saja, perjalanan masih panjang. Moto3 adalah kelas yang sangat kompetitif, banyak pembalap berbakat, banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil, dan tekanan akan semakin besar seiring waktu. Veda harus tetap fokus, terus belajar, dan menjaga konsistensi, karena menjaga performa seringkali lebih sulit daripada mencapainya. Di sisi lain, pernyataan Aoyama juga menjadi motivasi bagi pembalap lain. Persaingan adalah bagian dari balap, dan setiap pembalap punya kesempatan untuk berkembang. Siapa tahu ke depan justru akan muncul rivalitas menarik antara Veda dan Mitani, dan itu tentu akan menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para penggemar Moto3. Jadi ketika Hiroshi Aoyama menyebut Veda Ega Pratama memiliki 4 skill fenomenal, kecerdasan balap, adaptasi cepat, konsistensi tinggi, dan mental baja, itu bukan sekedar pujian biasa. Itu adalah sinyal bahwa Moto3 mungkin sedang menyaksikan lahirnya sesuatu yang spesial. Dan dengan label anomali yang kini melekat, satu hal menjadi jelas, Veda bukan hanya sekedar rookie, ia adalah ancaman nyata. Sekarang pertanyaannya, sampai sejauh mana ia bisa melangkah? Karena jika semua ini terus berkembang, bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan awal dari sebuah legenda baru. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya.